Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Wahyudin Nur selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Manajemen Pendidikan Islam. Saya Saska Oktaviana dengan NIM 1911168 akan membahas mengenai layer perspektif. Baiklah, saya langsung saja mengenai layer perspektif. Responding to the complexity and multiplicity in current context of educational management. Chang's 1996 A 2001 C propose a layer perspective of leadership. Leadership can be conceptualized as a layer including three levels of leaders and three domains of leadership influence. Constituencies of educational institution are multiple and very diverse. Next, there are three levels of leaders: individual leaders, group leaders, and whole institution leaders. The next, three domains of leadership influence, namely through their effective behavioral and cognitive performance. Next, constituencies of educational institution are multiple and very diverse. There are potentially many types of constituents or stakeholders involved in the educational management and leadership process, externally and internally, explicitly and implicitly, local and even globally in the new millennium Chang's 2001 B. They include those inside the educational institution such as staff and students, and those outside such as parents, members of the management board, officers of the education authority, people from social service organization, people from business and industrial organization, and the public. Dari pembahasan yang saya paparkan bahwa perspektif lapisan menanggapi kompleksitas dan multiplisitas dalam konteks manajemen pendidikan saat ini, Cheng 1996A 2001C mengusulkan perspektif lapisan kepemimpinan. Kepemimpinan dapat dikonseptualisasikan sebagai lapisan termasuk 3 tingkat pemimpin dan 3 domain pengaruh kepemimpinan. Konstituensi lembaga pendidikan yang ganda dan sangat beragam. Adapun 3 tingkat pemimpin, yaitu pemimpin individu, pemimpin kelompok, dan pemimpin seluruh lembaga. Selanjutnya, 3 domain pengaruh kepemimpinan, yaitu melalui kinerja, efektif, perilaku, dan kognitif mereka. Dan selanjutnya, konstituensi lembaga pendidikan yang ganda dan sangat beragam. Ada berpotensi banyak jenis konstituensi atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam manajemen pendidikan dan proses kepemimpinan eksternal dan internal, eksplisit dan implisit, lokal dan bahkan global di milenium baru, Chang's 2001B. Mereka termasuk orang-orang di dalam lembaga pendidikan seperti staf dan siswa, dan orang-orang di luar seperti orang tua, anggota dewan manajemen,
petugas otoritas pendidikan, orang-orang dari organisasi layanan sosial, orang-orang dari organisasi bisnis dan industri, dan masyarakat. Adapun observasi yang saya lakukan mengenai yang mana suatu lembaga pendidikan ini berperan aktif dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia, yang terkhususnya itu lembaga pendidikan Islam. Sebab manusia secara kodrati sejak lahir ke dunia mempunyai potensi yang harus dikembangkan, baik itu potensi fisik, psikis, moral, sosial maupun agama. Negara kita, Indonesia, memiliki lembaga pendidikan Islam yang formal, di mana di bawah naungan pemerintah yang bersifat resmi seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Pada sistem pendidikan Islamnya, jika kita lihat dari pandangan seperti kompetensi lulusannya kurang mampu bersaing dengan mutu lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Yang mana lembaga pendidikan Islam saat ini kurangnya keterlibatan seorang pemimpin beserta anggotanya dengan masyarakat atau institusi lainnya dalam merelevansikan dengan era di saat ini. Yang mana kepemimpinan atau kepala sekolah dalam dunia pendidikan menjadi penopang dalam memanajemenkan lembaga pendidikan Islam, yang mana diamanahkan kepadanya agar mutu yang akan dicapainya relevan dengan era saat ini dan harus meningkatkan kompetensi sehingga dapat bersaing dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, manajemen pendidikan Islam ini perlu mendapat perhatian serius dari seorang pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan Islam, seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Sehingga kinerja anggotanya itu dapat menjadi evaluasi bagi lembaga tersebut yang dilihat oleh seorang pemimpin dan menjadi umpan balik tersendiri dari lembaga pendidikan Islam tersebut untuk kemajuannya. Baiklah, itu saja. Dan dari observasi yang saya lakukan, ada pun pembahasan mengenai hal tersebut, yang mana seorang pemimpin dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan situasi serta bawahan yang dipimpinnya, seperti menggunakan gaya kepemimpinan transformasional, kepemimpinan visioner, dan kepemimpinan yang efektif. Ketiga gaya kepemimpinan ini dapat disatukan dalam menghadapi tantangan di saat ini dalam pengembangan pendidikan di era milenium yang menggunakan perspektif lapisan, yakni pemimpin individu, pemimpin kelompok, dan pemimpin seluruh lembaga. Pemimpin yang hanya menampilkan satu gaya kepemimpinan akan kurang efektif di saat perubahan dalam tantangan zaman saat ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada terdapat kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.